izin apakah sudah tampil Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak Arif. Sudah, baik. Terima kasih banyak Pak Ginanjar. Baik, terkait dengan kartu elektronik versi 6 Bapak Ibu sekalian. Ini memang kartu elektronik versi 6 ini dikembangkan begitu dengan landasan waktu itu regulasi mengatur adalah keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024. Di mana sebetulnya regulasi ini Bapak Ibu sekalian ini masih menginduknya ke Perpres 1221 sebetulnya begitu. Nah, tentu dengan terbitnya Perpres 46 ini, Bapak Ibu sekalian, ke depan dari teman-teman di Deputi di Direktorat Kebijakan Umum ini akan melakukan penyusunan gitu ya, KPK yang baru begitu terkait dengan penyesuaian dari Perpres yang baru. Kita tahu bahwa ada beberapa perubahan begitu di Perpres 46 yang sebelumnya tidak ada begitu atau tidak dimention juga secara detail di dalam Perpres sebelumnya begitu. Oke, kita lanjut. Ya, ini terkait dengan katalog elektronik versi 6 ya. Ini di awal kita sebut dengan Meet the New Platform begitu dalam katalog elektronik versi 6. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memang sebelumnya sudah pernah melakukan gitu ya, mencoba memanfaatkan katalog elektronik gitu ya. Nah, ini ada sebelumnya di katalog elektronik versi 5, ini ada di sebelah kiri Bapak Ibu ya, di mana tampilannya berwarna dominan warna merah begitu. Nah, kemudian di sana menyajikan begitu informasi terkait dengan katalog nasional, kemudian juga ada juga kaitannya dengan katalog lokal, berikut juga dengan katalog sektoral begitu. Kemudian di bawahnya ada informasi terkait dengan pengumuman-pengumuman untuk pendaftarannya. Nah, ini agak berbeda secara struktur datanya Bapak Ibu sekalian dengan katalog elektronik versi 6. Di mana di dalam katalog elektronik versi 6 ini pendekatannya dekat sekali dengan marketplace yang ada begitu. Sehingga ekspektasinya adalah Bapak Ibu sekalian dengan platform yang baru ini secara experience ini jauh lebih mudah begitu ya dan familiar dalam memanfaatkan sistem yang baru. Dimana kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dulu di dalam katalog versi 5 ini kan perlu mencari begitu ya jenisnya dulu, nasional kah, lokal kah, sektoral kah gitu. Kemudian harus cari dulu etalasenya apa gitu. Selanjutnya di kategori yang mana. Tentu secara experience ini tahapannya sangat banyak sekali. Sedangkan di dalam katalog versi 6 ini Bapak Ibu sekalian, tadi dengan pendekatan user centered ini dengan implementasi sebagaimana marketplace, maka produk tayangnya ini berada di pada kategori. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti secara detail sama-sama kita akan lihat seperti apa katalog versi 6 ini. Berbicara tentang katalog elektronik versi 6, maka tidak lepas dari sebuah ekosistem begitu ya, yang dinamakan Inaproc begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang berkecimpung dengan dunia pengadaan begitu, sebetulnya sudah tidak asing dengan nama Inaproc gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang memanfaatkan Inaproc ini khusus untuk melihat daftar hitam begitu ya. Nah, pengembangan sebuah sistem baru di mana dalam hal ini PT Telkom Indonesia diberikan mandat gitu oleh pemerintah dalam rangka percepatan transformasi dalam salah satunya di bidang pengadaan barang jasa Bapak Ibu sekalian. Ini membangun sebuah ekosistem baru gitu ya, di mana sebuah ekosistem ini merupakan bagian dari portal pengadaan nasional. Pintu gerbangnya di Bapak Ibu sekalian yang diberi nama dengan Inaproc begitu. Jadi penamaannya sama Bapak Ibu ya dengan Inaproc yang mungkin Bapak Ibu sekalian kenal dengan untuk melihat daftar kita. Nah, ini sebuah ekosistem baru Bapak Ibu sekalian. Jadi kartu elektronik ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian, tetapi masuk ke dalam bagian dari sebuah ekosistem yang dinamakan Inaproc begitu ya. Di mana di dalam Inaproc ini Bapak Ibu sekalian, ini ke depan seluruh platform pengadaan ini akan masuk ke sini Bapak Ibu.
mulai dari perencanaan atau mungkin kita kenal dengan aplikasi sirup begitu ya, ataupun metode pengadaan lain mungkin seperti tender cepat yang biasa Bapak Ibu sekalian lakukan melalui SPSE masing-masing begitu Bapak Ibu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, katalog elektronik versi 6 ini menjadi bagian dari platform yang ada di ekosistem Inaproc begitu. Jadi kita tahu ya, gambarannya katalog elektronik ini salah satu platform di antara beberapa platform dalam satu ekosistem begitu. Ada apa lagi di sini gitu ya? Di sini ada manajemen akun Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada manajemen akun, kemudian manajemen penyedia, ada pusat kendali, dan selain itu juga ada pusat bantuan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kurang lebih gambaran seperti ini. Kita akan coba next. Nah, ekosistem hari ini Bapak Ibu sekalian di dalam Inaproc gitu ya. Tadi seperti kami sampaikan bahwa setidaknya Bapak Ibu sekalian akan erat dan pokok terhadap 3 platform ini begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, karena ini sebuah ekosistem yang baru, terpusat begitu ya, berbeda dengan LPSE yang selama ini sistemnya terdistribusi Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang belum punya akun ini, Inaproc ini dirasa perlu Bapak Ibu sekalian untuk membuat akun kembali begitu di dalam sistem Inaproc ini. Seperti itu. Jadi sistemnya karena memang sebuah sistem baru, ekosistem baru yang sangat jauh berbeda dengan LPSE begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian menjadi penting untuk membuat akun kembali di sistem Inaproc ini. Nah, untuk pembuatan akun ini tidak perlu Bapak Ibu sekalian ke LPSE, tetapi kalau misalkan minta bantuan ke LPSE tentu akan diasistensikan begitu ya. Tapi secara mandiri Bapak Ibu sekalian pun juga bisa untuk membuat akun secara mandiri. Ini kaitannya dengan manajemen akun. Kemudian kaitannya dengan katalog elektronik Bapak Ibu sekalian. Ini memang salah satu platform yang ada di Inaproc yang nanti akan kami jelaskan secara detail nanti pada saat-saat selanjutnya. Dan selanjutnya adalah manajemen penyedia. Nah, ini agak berbeda Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaku usaha ini punya platformnya sendiri Bapak Ibu sekalian untuk mengelola baik itu produk atau transaksi gitu ya. Ini ada di platform manajemen penyedia seperti itu. Jadi kalau saya analogikan Bapak Ibu sekalian, ini mirip seperti Gojek katakanlah seperti itu, di mana platform antara driver dengan customer ini berbeda Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, driver punya platformnya sendiri, customer juga punya platformnya sendiri. Nah, manajemen penyedia ini memang khusus platform yang untuk pelaku usaha begitu. Jadi dari sisi penyedia ini, meskipun loginnya melalui Inaproc Bapak Ibu sekalian, jadi penyedia ini sebetulnya berfokusnya itu pada platform manajemen penyedia begitu. Dia tidak berfokus pada katalog versi 6. Jadi ketika dia menginputkan produk gitu ya, memanage produknya di platform manajemen penyedia atau PMS, Management System, nanti secara otomatis produknya yang akan tayang pada katalog elektronik versi 6. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah manajemen akun Bapak Ibu sekalian. Tadi ya, manajemen akun ini sudah tidak terdistribusi sebagaimana di SPSE, tetapi manajemen akun ini terpusat Bapak Ibu sekalian, di mana nanti akunnya ini akan berfungsi begitu untuk seluruh platform pengadaan barang jasa. Memang hari ini Bapak Ibu sekalian masih terbatas pada katalog elektronik saja begitu. Nah, dari sisi keamanan, akun ini, manajemen akun ini memang didesain lebih aman Bapak Ibu sekalian dengan proses registrasi dan verifikasi yang dilakukan secara berlapis nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dimaksudkan untuk memastikan data yang diinputkan sesuai dan akurat seperti itu. Dan kemudian juga ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam konsep dari manajemen akun ini ada beberapa tahap gitu ya. Ada konsep namanya akses Bapak Ibu sekalian. Jadi satu akun tetapi bisa memiliki berbagai macam akses platform pengadaan begitu.
Dan yang ketiga yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu pembaruan ya, transformasi digital yang dibawa dalam Kartu Elektronik versi 6, bahwa proses penandatanganannya jadi lebih mudah Bapak Ibu sekalian, karena manajemen akun ini juga sudah terintegrasi dengan BSRE sehingga, dan Privy ya, sehingga dari sisi PPK itu sudah ada tanda tangan digital. Begitupun juga dengan pelaku usaha ini menggunakan platform Privy ID begitu. Dan ini adalah terkait dengan Kartu Elektronik versi 6 ya Bapak Ibu ya, di mana Kartu Elektronik versi 6 ini merupakan platform gitu ya, digunakan oleh KLPD begitu ya, untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa APBN melalui metode purchasing seperti itu. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, di dalam Perpres 46 ini sudah disampaikan ya bahwa toko daring ini sudah berubah ya namanya ya, jadi loka pasar begitu. Ke depan ini Bapak Ibu sekalian memang belum ada diskusi yang secara detail apakah menjadi satu ataukah menjadi platform yang berbeda. Tetapi memang ke depan arahnya sepertinya Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi satu. Tetapi secara detail yang seperti apa, mekanismenya bagaimana, ini masih belum ada keputusan atau rencana firm yang lebih detail, ini belum ada. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang menarik juga di dalam versi 6 ini adalah seluruh proses bisnis yang terintegrasi dalam satu platform purchasing begitu ya. Ada proses namanya integrasi pembayaran langsung begitu ya, dengan memanfaatkan platform seperti integrasi dengan Sakti dan SIPD gitu ya. Kemudian juga integrasi pengiriman dengan penyedia kurir dan mitra logistik dan pihak ketiga. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian, yang sebagaimana kita ketahui bahwa proses pengadaan barang jasa ini sebetulnya dimulai dari proses perencanaan hingga serah terima begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini memang pembayaran ini memang sebuah disiplin ilmu yang berbeda begitu, tetapi jadinya saya pun juga menjadi belajar begitu ya, bahwa ternyata proses pembayaran seperti ini dan sebagainya. Jadi jadi menarik nih Bapak Ibu sekalian begitu ya. Dan kemudian juga di Kartu versi 6 ini menyebutkan ada sebuah platform baru yang namanya VMS begitu ya. Tadi yang kami sudah sampaikan, ini lebih kepada halaman atau platform khusus untuk pelaku usaha begitu. Seperti apa VMS Bapak Ibu sekalian? Jadi VMS kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian, di mana dari sisi pelaku usaha begitu ya, dia berfokus pada halamannya VMS ini begitu. Jadi tidak perlu tidak tampil, maksudnya tidak perlu berinteraksi dengan Kartu versi 6-nya, tetapi ketika dia menginputkan produk di VMS ini, secara otomatis produknya akan tayang di dalam Kartu versi 6. Ada beberapa pembaruan Bapak Ibu sekalian yang muncul di sini. Yang pertama, ada fitur dashboard begitu dari sisi pelaku usahanya Bapak Ibu sekalian, sehingga tahu jumlah barang yang terjual begitu ya. Kemudian nilai nominal transaksinya berapa yang sudah didapatkan begitu. Tentu beberapa fitur tersebut menjadi penting bagi pelaku usaha Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga yang menarik Bapak Ibu sekalian, salah satu pembaruannya adanya fitur varian Bapak Ibu sekalian, di mana kalau di dalam Kartu Elektronik versi 5 begitu ya, katakanlah sebuah produk gitu ya, ini punya dengan tipe gitu ya, tipe yang agak mirip, tipe yang sama katakan, tetapi punya varian. Misal Bapak Ibu sekalian, saya punya handphone begitu, di mana sebetulnya tipenya sama Bapak Ibu sekalian, tetapi dari sisi RAM-nya nih agak berbeda nih gitu ya. Ada yang RAM-nya katakanlah 4GB, 6GB, 8GB begitu ya. Begitu juga dengan storage-nya, ada yang 128, ada yang 256, ada yang 512. Nah, ini kalau di dalam Kartu Elektronik versi 5 ini kan perlu diinput satu-satu begitu ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam Kartu Elektronik versi 6 ini pelaku usaha itu cukup menginputkan satu produk saja. Nah, yang berbeda adalah variannya, sehingga varian ini bisa ditambahkan oleh pelaku usaha. Adapun harganya pun juga bisa mengikuti dari variannya itu sendiri Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak masalah begitu ketika ada satu produk banyak varian, kemudian harganya akan menyesuaikan sesuai dengan varian yang dipilih begitu. Jadi ini sebuah opsional Bapak Ibu sekalian, tergantung dari pelaku usaha yang
menginputkan begitu. Kemudian sistem harga ini masih sama, di katalog versi 5 juga ada sistem harga Bapak Ibu sekalian ya. Dokumen pendukung ini konteksnya dari lampiran Bapak Ibu sekalian. Nomor KBKI juga masih sama dengan katalog elektronik versi 5-nya. Kemudian selanjutnya ada layanan pengiriman. Nah, di dalam katalog elektronik versi 5, layanan pengiriman ini umumnya biasanya ini diinputkan oleh penyedia begitu. Nah, di dalam katalog elektronik versi 6, kami terus berupaya mengembangkan Bapak Ibu sekalian, di mana pelaku usaha dimungkinkan juga untuk menginputkan, melakukan pengiriman dengan jasa pihak ketiga atau kurir Bapak Ibu sekalian, seperti JNE gitu ya, JNE, JNT dan lain sebagainya macamnya, Tiki gitu ya, Desi Cepat dan lain sebagainya macamnya. Cuma memang Bapak Ibu sekalian, integrasi tersebut ini masih terus berprogres Bapak Ibu sekalian, sehingga hari ini Bapak Ibu sekalian yang available masih seperti dalam katalog elektronik versi 5, di mana pengiriman ini masih dilakukan secara mandiri oleh pelaku usahanya, seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada juga yang namanya layanan tambahan begitu. Kalau kita ingat kembali di refer kembali di dalam kepres 122 bahwa negosiasi ini tidak hanya berbicara tentang harga begitu Bapak Ibu ya. Ada juga berbicara tentang biaya instalasi gitu ya. Kemudian juga ada berbicara tentang yang namanya biaya pelatihan. Kemudian juga ada yang namanya dan lain sebagainya layanan berbagai. Nah, dulu di dalam kapasitas kelima dan implementasinya biasanya dari dekat BPKI semester kritek gitu Bapak Ibu di dalam kalau tambahan gitu bahwa dalam tatap ini ada penambahan garansinya, ada tambahan trainingnya, ada tambahan instalasi. Nah, ini yang dicoba di format Bapak Ibu sekalian diimplementasikan dalam katalog ini dalam bentuk format seperti add-on gitu, add-on layanan. Jadi dari sisi produk ini sudah ada yang namanya pilihan opsi-opsi yang ditawarkan berikutnya. Jadi misalkan produknya ini yang kayak ini harga produk kalau misalkan mau ditambah instalasi gitu ya, maka nanti bisa dipilih mungkin ada penambahan biaya tambahan misalkan 50.000 atau katakan sekian ribu per unitnya, atau misalkan mau nambah garansi gitu. Misalkan produk secara default produknya juga ini katanya setahun, tetapi kalau misalkan mau tambah pakai extended warranty gitu ya, ini akan ada discount. Jadi opsi-opsi layanan tambahan ini juga tergantung dari sisi penyedia, dari sisi penyedia untuk menambahkan layanan tambahan seperti itu.